Selamat pagi anak-anakku, jumpa lagi bersama saya Ibu Prudensia Olmakana dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 9 semester 1. Materi kita di bab pertama ini adalah tentang orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah yang akan dijabarkan dalam beberapa subpokok bahasaan. Yang pertama, Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Yang ke-B, beragama sebagai tanggapan atas keselamatan Allah. C, beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. D, beriman Kristiani. E, iman dan kebersamaan dalam jemaat. F, Maria teladan hidup beriman. Materi kita hari ini tentang Allah berkenan menyelamatkan manusia. Sebelum memulai pelajaran kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui proses pembelajaran ini, kami semakin menyadari bahwa Engkaulah Allah satu-satunya sumber keselamatan sebagai awal dan tujuan hidup kami. Dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak sekalian, setiap manusia selalu menginginkan keselamatan dalam hidupnya, dan tidak seorang pun menginginkan hidupnya celaka. Berbagai usaha manusia dilakukan untuk mempertahankan hidupnya. Bagi orang beriman, kerinduan untuk memperoleh keselamatan itu berdasar pada iman akan Allah sebagai sumber keselamatan yang utama dan terutama. Namun, dalam kenyataan hidup sehari-hari yang kita jumpai, banyak orang pada zaman sekarang ini hidupnya semakin menjauh dari kehendak Allah, bahkan beranggapan hidup dapat dijalani tanpa Allah. Banyak orang tidak lagi mengandalkan Allah sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Mereka pun mencari sumber keselamatan pada hal-hal lain. Misalnya, sumber keselamatan yang seliru. Yang pertama, keselamatan yang bersumber pada barang duniawi. Keselamatan hidup itu diukur dari kemampuan seseorang mengumpulkan harta benda atau barang-barang duniawi. Di situ ada gambar uang, ada gambar benda-benda duniawi. Harta benda duniawi menjadi jaminan keselamatan hidup. Orang memiliki anggapan seperti ini akan berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala macam cara, bahkan dengan cara yang menentang kehendak Allah. Mereka merasa tidak membutuhkan Allah lagi, karena segala sesuatu di dunia ini dapat diatasi dengan harta yang dimilikinya. Yang kedua, sumber keselamatan yang keliru adalah keselamatan yang bersumber pada kekuatan gaib. Dalam dunia modern, masih kita jumpai masyarakat yang menggantungkan keselamatan pada kekuatan gaib. Coba kita amati beberapa media cetak, pasti kita akan menemukan iklan yang menawarkan keselamatan hidup dengan menggunakan media, benda-benda atau kalimat tertentu yang dianggap mampu menjamin keselamatan hidup. Benda-benda atau mantra yang menyimpan kekuatan gaib ini dihormati, dipuja, disimpan di tempat khusus, bahkan dengan upacara-upacara tertentu dengan korban sajian agar kekuatannya tidak hilang. Kekuatan gaib ini dianggap mampu menjauhkan malapetaka, memberikan rasa aman, dan memberikan jaminan keselamatan hidup. Kekuatan gaib dipuja sebagai sumber keselamatan sehingga kehendak Allah dilupakan. Di sini kita bisa melihat ada contoh praktik perdukunan.
Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber keselamatan. Ada sebagian orang beranggapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber keselamatan. Mereka menggantungkan hidupnya pada kemajuan ilmu kedokteran dan alat-alat kesehatan. Penemuan-penemuan baru dalam bidang kedokteran dan kesehatan semakin memberikan rasa aman terhadap hidupnya. Dengan kemajuan itu mereka merasa bahwa dapat memperpanjang usia hidupnya. Mereka mulai lupa bahwa hidup dan mati adalah milik Allah. Tak ada seorang pun yang dapat melawan kehendak Allah. Sekarang kita coba lihat bersama, keselamatan itu sebenarnya apa sih? Keselamatan berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu sozo, yang artinya menyelamatkan, membebaskan, dan dalam kaitannya dengan manusia berarti menyembuhkan dari kematian atau mempertahankan hidup. Mari kita perhatikan beberapa kutipan. Keselamatan itu mengandung 4 arti. Yang pertama, diselamatkan dari dosa dan perbudakan. Yang kedua, diselamatkan dari kehancuran dan penghinaan. Yang ketiga, diselamatkan dari tubuh yang menderita atas sakit, menyembuhkan. Dan yang keempat, diselamatkan dari segala kutuk dan maut, serta diselamatkan sampai dengan akhirnya. Mari kita perhatikan beberapa kutipan teks kitab suci atau dokumen gereja berikut agar kita semakin yakin bahwa Allah merupakan satu-satunya sumber keselamatan sejati bagi hidup kita sekarang maupun yang akan datang. Sebelum memasuki bagian itu, kita lihat dulu beberapa contoh dalam kitab suci yang bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Yang pertama, Allah menyelamatkan manusia dengan menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, Allah menyelamatkan manusia dalam perjalanan hidupnya. Yang ketiga, Allah menyelamatkan manusia dengan menghadirkan sesama. Tanda keselamatan Allah yang paling nyata dan agung adalah kehadiran Yesus Kristus. Salah satunya melalui sakramen Ekaristi. Dengan menerima sakramen Ekaristi, kita diselamatkan, disatukan oleh Yesus Kristus sendiri. Kita perhatikan beberapa kutipan teks kitab suci atau dokumen gereja yang membuat kita yakin bahwa keselamatan bersumber dari Allah. Yang pertama, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ada di kitab Yesaya pasal 43 ayat 11. Yang kedua, tidak ada Allah lain selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Yesaya pasal 45 ayat 21. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu. Sejak di tanah Mesir, engkau tidak mengenal Allah selain aku, dan tidak ada juru selamat selain aku. Ada pada kitab Hosea pasal 13 ayat 11. Berikut, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Yudas pasal 1 ayat 25. Dan Allah yang sama adalah penyelamat dan pencipta
Tuhan, sejarah manusia, dan sejarah keselamatan. Ada pada Gaudium et Spes artikel 41. Dari beberapa kutipan teks di atas dapat disimpulkan bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati, dan kita harus percaya Allah adalah pencipta awal dari segala kehidupan dan sekaligus menjadi tujuan hidup setiap ciptaan. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa karya penyelamatan Allah tetap berlangsung dari dulu hingga sekarang. Kita bisa bernapas dan hidup sampai sekarang. Itulah bukti karya keselamatan Allah yang dapat kita nikmati. Namun, seringkali manusia tidak menyadari karya keselamatan Allah dalam dirinya. Itulah sebabnya Allah kerap kali menyatakan dirinya kepada manusia, sebagaimana pernah dilakukan kepada bangsa Israel. Berulang kali Allah menyatakan hal itu dalam berbagai kesempatan. Misalnya saat bangsa Israel berada di pembuangan. Demikian juga dengan diri kita. Ada begitu banyak tanda kasih Allah yang dapat kita rasakan dalam hidup kita. Allah memberi kita nafas kehidupan dan juga menciptakan alam semesta yang indah dan kaya untuk menunjang kelangsungan hidup kita. Allah juga memberikan orang tua kepada kita, saudara, guru, dan sesama yang peduli pada perkembangan hidup kita. Bukti terbesar kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia adalah dengan mengutus putranya sendiri, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Bagi kita orang Katolik, terlibat secara langsung dan berperan aktif dalam perayaan-perayaan sakramen menjadi sarana bagi kita menghayati kehadiran Allah yang menyelamatkan. Mengikuti perayaan sakramen harus disadari bukan karena menunaikan kewajiban semata, tetapi kita menimba kembali sumber hidup. Maka kita harus selalu mengikuti perayaan-perayaan sakramen dengan penuh iman. Selain dengan mengikuti perayaan sakramen, kita juga dapat menghayati kehadiran Allah melalui doa, melalui sabdanya dalam kitab suci. Mari kita menutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal, Engkaulah asal dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan. Dampingilah hidup kami agar tidak berpaling dari hadapan-Mu. Biarlah kami hanya berpasrah kepadamu dan menyandangkan hidup kami seutuhnya kepada kuasa kehendak-Mu. Sebab bagi kami Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan sejati. Hanya kepadamu-lah kami bersandar sekarang dan sepanjang segala abad. Dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.